Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, Nak? Sehat? Sehat, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dan Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Kepada Soleh, Ibu persilakan. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih Soleh karena telah memimpin doa dan semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah ya anak-anak dan kalian mudah memahami materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sepertinya Ibu lihat di sini sudah hadir semua ya anak-anak. Nah, untuk itu Ibu akan share screen terlebih dahulu terkait materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan membacakan tata tertib yang harus kalian patuhi selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu, kalian harus mengaktifkan kamera selama kelas berlangsung. Kemudian kalian dipersilahkan untuk unmute jika berbicara dan segera mute jika telah selesai berbicara. Selanjutnya yaitu kehadiran kalian Ibu hitung jika kalian mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan jika ada yang telat maka toleransi keterlambatan hanya 10 menit. Tetapi tadi alhamdulillah kalian telah masuk semua ya nak tepat waktu. Kemudian untuk peserta didik dilarang membuat keributan di ruang Zoom seperti mencoret-coret screen ketika Ibu share screen dan mengisi kolom chat dengan hal-hal yang tidak penting. Untuk kalian yang ingin meninggalkan ruangan Zoom harus izin terdahulu ya nak dengan Ibu dan menyebutkan alasan yang logis. Selanjutnya yang terakhir yaitu jika terjadi kendala jaringan silahkan sampaikan di WA group. Ibu ingin memotivasi kalian sebelum pembelajaran kita dimulai. Jadi Ibu ini mengutip dari perkataan Imam Syafi'i, jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus rajin belajar dan jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Karena masa muda kita ini harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sekarang Ibu mau meminta kalian untuk mengamati gambar di sini. Jadi di sini ada gambar lilin yang meleleh, ada gambar kayu, kemudian ada gambar-gambar molekul zat padat dan zat cair. Setelah kalian mengamati gambar ini, Ibu akan meminta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di samping. Apa saja perbedaan dan persamaan antara lilin dengan kayu sesuai kondisinya dengan gambar di bawah ini, di persepsi ini? Ada yang ingin menjawab? Soleh, Bu. Osi, silakan Osi. Mungkin kalau perbedaan dari kayu, perbedaan kayu dan lilin yang pertama, kalau kayu itu tidak bisa leleh, kalau lilin bisa leleh. Kalau dan persamaannya itu Bu, lilin dan kayu sama-sama padatan. Ya, benar sekali anak. Pertanyaan kedua ini, bagaimana keadaan molekul dalam zat padat dan zat cair? Siapa yang ingin menjawab, nak? Saya, Bu. Silakan Anissa. Baiklah, keadaan molekul dalam zat padat yaitu atom-atom penyusunnya lebih rapat dibandingkan dengan molekul cair. Ya, benar nak. Terima kasih ya nak. Jadi dari keempat gambar ini memiliki hubungan yang akan menuju kepada gaya antar molekul. Mengapa Ibu bilang demikian? Karena perbedaan-perbedaan molekul tersebut akan mempengaruhi gaya antar molekulnya. Seperti yang tadi kalian jelaskan bahwa pada lilin lebih mudah, lilin bisa meleleh dan kayu tidak. Karena ketika kita ingin memanaskan lilin maka akan membutuhkan energi yang lebih sedikit dibanding dengan kayu. Jadi gaya antar molekul ini nanti akan berkaitan juga dengan sifat fisik zat seperti titik didih dan titik leleh.
Tadi kan kalian bilang di awal kalau sudah membaca bahan ajar yang telah Ibu kirim. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini, Nak? Ya, Van der Waals, Bu. Ya, benar. Karena gaya Van der Waals adalah salah satu contoh dari gaya antar molekul. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran ini. Yang pertama yaitu untuk kompetensi dasar pengetahuannya, membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel seperti atom, ion, molekul dalam materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Kemudian untuk kompetensi dasar di bidang keterampilannya, mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, dan berhubungan dengan sifat fisik materinya. Ini adalah indikator yang akan kita capai. Yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis gaya antar molekul, menguraikan proses terjadinya gaya Van der Waals, membedakan gaya elektrostatis dengan gaya London, menghubungkan pengaruh antar gaya Van der Waals dengan titik didih, memproseskan pembentukan ikatan hidrogen, menelaah faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen, membuktikan penerapan ikatan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis proses terbentuknya gaya Van der Waals pada molekul polar dan nonpolar, menganalisis terbentuknya ikatan hidrogen pada senyawa H2O dan NH3. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Diharapkan siswa dapat menjelaskan jenis-jenis gaya antar molekul dengan tepat. Siswa dapat menguraikan proses terjadinya gaya Van der Waals menggunakan skema gambar dengan benar. Siswa dapat membedakan gaya elektrostatis dengan gaya London berdasarkan sifat molekul dan momen dipol dengan tepat. Siswa dapat menghubungkan pengaruh antara gaya Van der Waals dengan titik didih dengan menyebutkan dua faktor yang berhubungan. Kemudian siswa dapat memproseskan pembentukan ikatan hidrogen dengan mengamati bentuk geometri ikatan hidrogen. Siswa dapat menelaah faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen dengan tepat. Siswa dapat membuktikan penerapan ikatan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan fenomena yang terjadi. Siswa dapat menganalisis proses terbentuknya gaya Van der Waals pada molekul polar dan nonpolar dengan teliti. Menganalisis terbentuknya ikatan hidrogen pada senyawa H2O dan NH3 menggunakan gambar dengan tepat. Kegiatan pembelajaran kita hari ini dilakukan dengan metode presentasi dari Ibu dan presentasi dari kalian pada pengerjaan LKPD nanti. Kemudian kita lakukan diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah evaluasi dari kegiatan pembelajaran hari ini dengan Ibu berikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Untuk penilaian, Ibu akan menilai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan penilaian sikap, indikatornya adalah kedisiplinan kalian ketika hadir dalam ruang belajar ini. Kemudian responsif, komunikatif, kerjasama, dan tanggung jawab. Untuk keterampilan, Ibu nilai dari presentasi ketika menyampaikan hasil diskusi LKPD. Diskusi ini Ibu nilai ketika ada kelompok yang tampil dan kalian memberikan tanggapan, saran, atau pertanyaan. Kemudian pengetahuan ini Ibu nilai dari tanya jawab yang kita lakukan, apakah kalian menjawab pertanyaan Ibu dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu terkait soal evaluasi. Jika kalian sudah membaca bahan ajar yang Ibu bagikan, pasti kalian dapat menjawab pertanyaan di sini. Jadi pertama kita amati dulu, di sini ada gambar dari Johannes Van der Waals, sehingga dari gambar ini muncullah pertanyaan. Ibu ingin bertanya kepada Delila, siapakah dia Delila? Beliau penemu gaya Van der Waals. Ya, benar sekali. Jadi sudah kelihatan ya dari namanya saja, Van der Waals. Pertanyaan yang kedua, Ibu ingin bertanya, apa yang dilakukannya? Silakan, siapapun yang ingin menjawab. Siapa, Cinta? Johannes Van der Waals ini meneliti tentang antar molekul senyawa nonpolar dan senyawa polar yang tidak memiliki ikatan hidrogen, Bu. Ya, benar. Jadi Johannes Van der Waals ini dia
meneliti antar molekul senyawa nonpolar dan senyawa polar yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Inilah yang melahirkan adanya gaya van der Waals. Kemudian apa pendapat dari Johannes van der Waals ini? Mungkin Soleh belum ada berbicara. Ya Bu, terima kasih. Pendapatnya itu ialah ikatan antara senyawa nonpolar yang tidak memiliki ikatan hidrogen akan menghasilkan suatu gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah, disebut sebagai gaya van der Waals. Ya, terima kasih Soleh. Jadi antara pertanyaan yang kedua tadi, apa yang dilakukan dan apa pendapatnya itu berkaitan ya nak. Itulah latar belakang terjadinya ikatan van der Waals. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, dari gaya van der Waals yang disebutkan oleh Johannes van der Waals, interaksi apa yang terjadi pada gaya tersebut? Silakan nak, siapa yang ingin menjawab? Osi. Ya, silakan Osi. Gaya interaksi yang terjadi yang pertama interaksi dipol-dipol, dipol non-dipol, dan yang terakhir gaya London. Ya, benar sekali. Untuk pembahasan dari interaksi yang terjadi di gaya van der Waals ini, Ibu akan jelaskan setelah kalian menonton video ya nak. Untuk sekarang Ibu ingin menyampaikan dulu cakupan materi yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu ada gaya van der Waals, kemudian pengaruh gaya van der Waals, ada juga gaya London, dan yang terakhir ada ikatan hidrogen. Untuk itu, mari kita menonton video pembelajaran terkait gaya antar molekul. Kali ini, materi yang akan dibahas adalah gaya antar molekul. Tanpa berlama-lama, apakah setelah melihat video kalian paham? Karena kalian jawab sudah paham, Ibu mau memberikan pertanyaan kepada kalian. Dari video tersebut, bagaimana ikatan hidrogen terjadi? Delila mau jawab. Boleh Bu. Saya Bu. Delila tadi yang pertama, silakan nak. Ikatan hidrogen terjadi antara atom yang terikat pada atom elektronegatif dengan atom elektronegatif lainnya. Ya, benar ya nak. Jadi ikatan hidrogen itu terjadi antara atom hidrogen dengan atom yang keelektronegatifannya itu besar, seperti O, seperti F, gitu ya nak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari ikatan hidrogen? Kalau dari di video tadi kan sudah disebutkan bahwa contohnya adalah H2O. Ibu mau kalian menyebutkan contoh yang lain. Silakan. Osi mau mencoba menjawab Bu. Silakan Osi. Yang pertama ada NH3, amonia, dan HCl Bu. Lagi yang ingin menyebutkan? Saya Bu, Silakan Cinta. yang contoh lain itu Bu, HBr, H2S, sama CH4. Ya, benar sekali ya. Terima kasih untuk Osi dan Cinta karena menyebutkan contohnya dengan benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dari gaya elektrostatik? Nah, gaya elektrostatik ini tadi ada di bagian penjelasan gaya van der Waals. Ayo, siapa yang tahu nak? Saya ingin menjawab Bu. Silakan Anissa. Tadi terima kasih Bu. Yang dimaksud dengan gaya elektrostatik adalah interaksi yang terjadi ketika senyawa yang bersifat polar memiliki perbedaan keelektronegatifan sehingga menyebabkan pemisahan pada kedua atom yang berikatan yang digambarkan oleh besaran momen dipol, yaitu terdapat pada kutub bermuatan positif dan juga kutub bermuatan negatif. Ya, benar ya. Jadi Ibu mau tambahi itu salah satu contohnya adalah HCl ya nak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang interaksi yang terjadi pada gaya van der Waals. Ada yang ingin menjawab nak? Interaksi yang terjadi itu ada interaksi dipol-dipol, interaksi dipol non-dipol, sama gaya London Bu. Terima kasih soalnya jawabannya tepat.
Jadi interaksi yang terjadi pada gaya van der Waals adalah interaksi dipol-dipol. Nah, interaksi dipol-dipol itu interaksi antara senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen seperti HBr, HCl atau senyawa polar yang memiliki perbedaan elektronegatifan terkecil, maka akan membentuk gaya antarmolekul yang lemah. Kemudian untuk interaksi dipol dan dipol non-dipol ini terjadi pada senyawa polar dan non-polar. Kalau untuk gaya London ini bisa disebut juga sebagai gaya dispersi London. Gaya ini terjadi pada sesama senyawa nonpolar seperti N2, H2, O2, Br2 seperti itu. Jadi kalian sudah mengetahui apa perbedaan dari ketiga interaksi ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah gaya London itu terjadi? Roselva, Bu. Silakan Roselva. Gaya London terjadi ketika adanya tarik-menarik yang sifatnya lemah, Bu, antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom-atom. Karena elektron bergerak secara acak di sekitar inti atom, maka suatu saat terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom. Akibatnya terbentuk dipol sesaat, Bu. Iya, benar sekali ya, Nak. Jadi kayak yang udah Ibu jelaskan tadi, di bagian interaksi yang terjadi pada gaya van der Waals, bahwa gaya London ini terjadi ketika adanya tarik-menarik yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak. Kira-kira kalian tahu nggak, Nak, siapa penemu dari gaya London ini? London, Bu. Ya, benar, Fritz London. Terima kasih, Anak. Berarti kalian benar-benar sudah memahami dengan menonton video pembelajaran yang Ibu berikan. Selanjutnya, untuk memperdalam materi, Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu kirimkan di grup. Namun sebelum Ibu kirimkan, Ibu akan memberitahukan petunjuk pengerjaan LKPD. Jadi nanti unduh LKPD di WA Group, kemudian buatlah grup sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Jadi udah Ibu bagi ya kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu Anissa, Delila, Roselva. Untuk kelompok 2 yaitu Cinta, Soleh, dan Osi. Kemudian diskusikan pertanyaan di WA Group. Jadi di LKPD itu nanti ada sebanyak 2 pertanyaan untuk setiap kelompok. Kalian diskusikan di WA Group dan hasilnya juga didiskusikan di WA Group agar Ibu juga bisa melihat ya, Nak. Presentasi nanti hasil LKPD-nya kalian presentasikan dalam bentuk PPT. Pengerjaan kalau pengerjaan waktunya ini Ibu buat 15 menit, kira-kira apakah cukup, Nak? Ibu rasa cukup ya. Ya. Karena Ibu juga ingin melihat kemampuan berpikir kritis kalian. Jadi Ibu minta tolong nanti setelah Ibu bagi LKPD-nya di WA Group, kalian buat grup kelompok dan masukkan Ibu agar Ibu bisa melihat aktivitas kalian ya, Nak. Ibu kirim sebentar LKPD-nya. Baiklah, untuk kelompok 1 Ibu persilakan, nanti kelompok 2 silakan ditanggapi, boleh dari isi materinya ataupun dari tampilan PPT-nya. Silakan kelompok 1. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan nomor 1 yaitu tentang peta konsep. Gaya antar molekul menentukan zat yang mana adalah titik-titik, di mana gaya antar molekul terdiri
antara 3 molekul nonpolar dengan molekul nonpolar, molekul polar dengan molekul nonpolar, serta yang terakhir adalah molekul polar dengan molekul polar, di mana molekul nonpolar dan molekul nonpolar memiliki gaya dipol sesaat, yang dimana dipol itu dinamakan gaya London. Molekul polar dengan molekul nonpolar dinamakan gaya dipol-dipol induksi. Dan yang terakhir adalah molekul polar dengan molekul polar, tersebut adalah terdapat 2 gaya dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, untuk soal nomor 2 pada tabel pertama, berdasarkan tabel tersebut, titik didih senyawa nonpolar dipengaruhi oleh jumlah awan elektron. Semakin banyaknya awan elektron, maka gaya tarik menarik molekul dipol sesaat semakin besar, sehingga ikatannya semakin kuat. Untuk tabel nomor 2, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk massa molekul relatif yang sama, bentuk molekul yang tidak bercabang memiliki titik didih yang lebih besar daripada bentuk molekul yang bercabang. Bentuk molekul panjang memiliki gaya London yang lebih besar daripada bentuk molekul yang bercabang. Molekul yang mempunyai bentuk molekul memanjang lebih mudah mengalami polarisabilitas dibandingkan dengan molekul dengan bentuk yang rumit, membulat ataupun simetris. Baiklah, itu merupakan jawaban dari LKPD kami. Saya kembalikan kepada Iya, terima kasih Nak. Jadi jawabannya sudah tepat ya. Namun Ibu mau komentari dari tampilan PPT-nya. Ada baiknya jika kalian menampilkan juga soal dari LKPD-nya, sehingga para siswa bisa melihat apa sih soalnya seperti ini. Nomor 2, kalian langsung memasukkan jawabannya tapi kan kita bisa saja orang yang membacanya tidak tahu tabel mana yang dimaksud. Jadi sebentar Ibu tunjukkan tabelnya ya Nak, supaya kelompok 1 juga kelompok 2 juga bisa memahami. Nah, ini adalah soal dari kelompok 1. Untuk yang nomor 2, ini adalah tabel yang harus diamati, yaitu tabel titik didih dan jumlah awan elektron senyawa polar. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa jumlah awan elektron itu berpengaruh terhadap titik didih. Semakin banyaknya awan elektron, maka gaya tarik menarik molekul dipol semakin besar, sehingga ikatannya semakin kuat. Makanya titik didihnya juga semakin besar. Kemudian untuk yang kedua yaitu tabel hubungan antara bentuk molekul dengan titik didih. Jadi bentuk molekul juga mempengaruhi titik didih. Untuk massa molekul relatif yang sama, bentuk molekul yang tidak bercabang atau yang seperti ini, rantai lurus, memiliki gaya London lebih besar daripada bentuk molekul yang bercabang, sehingga bentuk molekul yang memanjang atau rantai lurus ini lebih mudah mengalami polarisabilitas dibanding dengan bentuk molekul dengan bentuk rumit, membulat atau simetris. Seperti itu ya Nak. Kita lanjutkan untuk tanggapan dari kelompok 2 terhadap penampilan kelompok 1. Silahkan Nak. Menurut kami penampilan dari kelompok 1 sudah baik Bu, mengenai intonasi dan cara bacanya juga sudah baik. Terkait yang tadi Ibu jelaskan mungkin tidak usah lagi dan menjelaskan Bu untuk mempersingkat waktu. Terima kasih Bu. Terima kasih Soleh atas tanggapannya kepada kelompok 1. Baik, kita lanjutkan saja ke kelompok 2 ya Nak. Silakan Soleh. Baiklah Bu Kira, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cinta Osi dan saya sendiri. Untuk nomor 1 ini jelaskan bagaimana proses terbentuknya ikatan hidrogen pada NH3.
Dalam NH3, atom H yang bermuatan relatif positif saling tarik-menarik dengan atom N yang sangat elektronegatif dari molekul yang berbeda, membentuk ikatan hidrogen. Setiap molekul NH3 dapat membentuk dua ikatan hidrogen, yaitu satu ikatan melalui atom H dan satu ikatan melalui atom N karena memiliki satu pasangan elektron bebas. Untuk soal selanjutnya akan dibacakan teman saya Cinta Pasaribu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi ikatan hidrogen serta fenomena ikatan hidrogen yang telah ditemukan. Untuk faktornya itu adalah faktor keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah ukuran kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron di lautan. Dan yang kedua itu adalah polaritas. Dengan polaritas adalah kepolaran suatu unsur yang mengikat unsur lain dan masih terdapat pasangan elektron bebas di pusat molekul. Untuk jawaban yang kedua itu fenomena ikatan hidrogen. Jadi sebagian besar atom nitrogen dan oksigen dalam protein terlibat dalam ikatan hidrogen dengan protein atau atom pelarut, dan ikatan hidrogen ini pada dasarnya dikategorikan memiliki kekuatan sedang. Ikatan hidrogen diketahui memainkan peran yang sangat penting dalam membangun struktur protein seperti heliks dan lembaran. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, jadi yang Ibu maksud soal yang dicantumkan itu seperti ini ya. Ini kelompok 2 udah bagus karena ikut mencantumkan soalnya di dalam PPT. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Terima kasih ya Nak Delila atas tanggapannya pada kelompok 2. Baiklah, terima kasih Nak karena telah mengerjakan LKPD dengan baik. Maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ikatan hidrogen ini terbagi menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen antar molekul dan ikatan hidrogen intermolekul. Ikatan hidrogen antar molekul adalah ikatan hidrogen yang terbentuk antara dua molekul senyawa yang sama atau berbeda. Jika ikatan antar hidrogen intermolekul adalah ikatan hidrogen yang terbentuk dalam molekul yang sama antara atom hidrogen dan beberapa atom elektronegatif lainnya. Contoh dari ikatan hidrogen intermolekul ini seperti N, O, atau F. Kalau dari yang contoh ikatan hidrogen antar molekul ini adalah hidrogen klorida, air, amonia, dan alkohol. Faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen ada dua, yaitu keelektronegatifan dan polaritas. Semakin besar perbedaan elektronegativitas atom, maka akan semakin kuat ikatan hidrogennya. Begitu juga dengan polaritasnya, semakin banyak pasangan elektron bebas atau pasangan elektron tidak terikat, maka semakin mudah untuk membentuk ikatan hidrogen. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah sampai materi ikatan hidrogen ya Nak. Untuk itu Ibu mau meminta kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa Nak yang ingin menyimpulkan? Ibu persilakan. Delila. Silakan Delila. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini, gaya antar molekul adalah gaya elektromagnetik yang terjadi di antara molekul
molekul yang satu dengan molekul lainnya. Gaya antar molekul terdiri dari ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Ikatan hidrogen yaitu gaya tarik-menarik yang terjadi antara logam hidrogen dalam senyawa yang terdapat ikatan antara hidrogen dan nitrogen, oksigen, fluorin, dan gaya van der Waals merupakan gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah. Hal ini karena kepolaran molekul yang permanen atau terinduksi. Gaya London adalah gaya yang dihasilkan dari interaksi antar dipol terinduksi dan dipol terinduksi lainnya. Gaya London lebih lemah dibandingkan gaya van der. Baik, terima kasih Delila, sudah lengkap sekali ya menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah refleksi. Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi gaya antar molekul? Saya mau Bu. Silakan Osi. Jadi dari pembelajaran dan dari pembelajaran bahan ajar yang kami berikan dan juga dari LKPD yang telah kami kerjakan, saya jadi mengetahui jenis gaya antar molekul, terus penerapan gaya antar molekul dalam kehidupan sehari-hari dan juga faktor-faktor yang membuat. Baik, terima kasih ya Osi. Yang lain apakah ada yang ingin menyampaikan? Apakah ada, Nak? Apakah ada yang ingin menyampaikan refleksi juga seperti yang disampaikan oleh Osi? Saya, Bu. Silakan Anissa. Sama seperti Osi juga, Bu. Setelah membaca modul dan juga mengerjakan beberapa soal serta menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu, saya menjadi mengetahui apa saja jenis-jenis dari gaya antar molekul. Kemudian bagaimana penerapan gaya antar molekul dalam kehidupan sehari-hari kita dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari gaya antar molekul. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Anissa. Alhamdulillah ya Nak, berarti kita semua dari kegiatan pembelajaran ini memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat dan kalian bisa memahami materi-materi yang disampaikan, yang kita diskusikan tentang gaya antar molekul. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini Ibu akan kirimkan di grup berupa soal, 5 soal pilihan berganda dan 5 soal esai. Kalian kerjakan di Word aja, tidak usah ditulis. Nanti dikirim ke WA grup. Deadline-nya sore ini jam 5 ya Nak. Kak, suara Ibu kedengeran Nak? Kedengaran Bu, baik Bu. Ada yang ingin ditanyakan untuk evaluasi ini? Kalau ada yang ingin sudah mengerti ya Nak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di WA group. Untuk topik selanjutnya nanti akan membahas tentang bentuk molekul. Nah, kalian minggu depan akan masuk dengan Pak Soleh. Untuk hari ini sama Ibu sampai di gaya antar molekul saja. Semoga minggu depan kalian bisa lebih aktif lagi, lebih kontributif lagi, dan kerja sama timnya lebih kompak lagi. Ibu sangat senang masuk di kelas kalian karena kalian mampu berpikir kritis dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terlebih lagi kalian juga sangat disiplin. Terima kasih anak atas kehadirannya hari ini. Semoga kita sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.